Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadek Edi Susanto, latar belakang sebagai mahasiswa. Hari ini saya live langsung dari rumah, tepatnya di Kota Kendari. Baik, Bapak Ibu, selamat datang di acara Core Producer Meeting by One Vision. Pada malam hari ini, saya sangat senang sekali, suatu kehormatan bagi saya bisa dipercayakan oleh support system kita, yaitu One Vision, untuk memandu acara Core Producer Meeting online pada malam hari ini, dari awal hingga akhir acara. Nah, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali acara CPM pada malam hari ini akan dihadiri oleh distributor-distributor yang sudah qualified CP di bulan Juni di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan kita yang berada di luar negeri. Kami harapkan Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Selamat malam. Selama Anda beraktivitas, pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak. Mari sama-sama kita memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini saya ucapkan selamat datang kepada para core producer atau CP yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah qualified CP di bulan Juni 2021. Sehingga Anda bisa menyaksikan pertemuan bersyarat core producer meeting pada malam hari ini. Tentunya pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh orang-orang inti, yaitu CP Obov, yang akan mengembangkan bisnisnya dan juga Anda akan mendapatkan ilmu juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis Anda. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, acara ini akan dibawakan oleh pembicara yang sangat luar biasa sekali yang sudah membuktikan keberhasilannya menjalankan bisnis CNC ini. Pastikan Anda menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir acara. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita langsung saja mulai acara ini. Pada sesi pertama, kita akan yang akan dibawakan oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Beliau berlatar belakang, beliau berasal dari kota Yogyakarta. Saat ini beliau berlatar belakang sebagai mahasiswa dan juga prestasi yang sudah diraih adalah free trip di 3 benua di 13 negara Bapak Ibu. Dan sudah mendapatkan free mobil niaga seharga 15.000 US dollar. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut God Lion Indonesia, Bapak Yoas Alfred. Oke, terima kasih Pak Kadek. Saya ucapkan selamat malam ya. Apa kabar? Saya harap dimanapun Anda berada, Anda selalu sehat selalu ya. Salam kenal, saya Yoas. Saya dari Jogja. Di awal saya menjalankan bisnis ini seorang mahasiswa ya. Sekarang saya bapak rumah tangga. Dan saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi bagi Anda yang sudah bisa tembus acara malam hari ini ya, CPM, artinya Anda qualified CP, karena tidak semua distributor bisa streaming CPM, ya. Dan yang tembus pun juga mungkin ada yang tidak nonton malam hari ini. Jadi siapa tahu ya, lewat acara CPM malam hari ini, Anda bisa dapat magic moment, Anda bisa dapat ilmu ya, yang habis ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa untuk bisnis Anda semuanya. Ya, oke. Sebelum saya berbagi ya, sebelum saya mulai ya, saya ingin Anda untuk fokus. Jadi yang ada jadwal di off dulu, yang mungkin lagi WA dan lain sebagainya, Anda off dulu. Mari kita sama-sama belajar ya. Dan izinkan malam hari ini ya saya untuk sharing. Terima kasih untuk One Vision dan Upland yang sudah memberikan kesempatan. Dan di malam hari ini saya nggak bermaksud sama sekali untuk menggurui ya. Sekali lagi saya hanya sharing ya. Nanti semua yang saya bahas
Jangan langsung diambil, jangan langsung dieksekusi ya. Sekali lagi Anda konsultasi lagi ke upline Anda masing-masing. Oke, saya menjalankan bisnis ini kurang lebih sudah 12 tahun ya. Jadi naik turunnya, habis itu cembung cekungnya bisnis ini saya sudah mengalami ya. Dan di malam hari ini saya ingin sharing ya beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh distributor-distributor di awal menjalankan bisnis ini, ya, yaitu para CP. Di awal saya mau garis bawahi dulu ya, kita masuk ke slide, bahwa bisnis ini simple, ya, bahwa di bisnis ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, semua bisa dipelajari ya, dan pada dasarnya adalah sangat simple, ya. Sama-sama memulai, ya. Jadi distributor satu dengan yang lain. Sama-sama memulai, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang langsung dapat hasil, ada yang mungkin tidak langsung dapat hasil. Itu yang saya mau bahas di awal, ya. Kenapa? Karena pikiran Anda akan menentukan cepat lambatnya, mudah sulitnya Anda menjalankan bisnis ini. Kalau di awal Anda mulai, Anda sudah mikir, Anda punya mindset kalau CP itu gampang. Royal itu gampang, Crown itu gampang, bintang 6 itu gampang, bintang 7 itu gampang, bintang 8 itu gampang. Insya Allah juga gampang. Ya, insya Allah juga gampang. Tapi ketika Anda berpikir yang sebaliknya, itu juga yang akan Anda alami. Di awal saya menjalankan bisnis ini, saya yakin 2 tahun bintang 8. Dan benar, 2 tahun setelah saya menjalankan bisnis ini, saya bintang 8. Ya. Jadi pikiran Anda menentukan semuanya. Malam hari ini saya mau bilang, Anda jangan overthinking gitu. Terutama yang melankolis ya. Ini kan, wah, biasanya buat Anda yang baru, untuk Anda yang di awal menjalankan bisnis ini, saya mau bilang Anda belum pernah menjalankan bisnis ini. Jadi Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, hasilnya seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Dan semua akan mudah kalau dijalankan bukan dipikirkan. Daftar nama Anda tulis, sudah ditulis aja. Undang-undang aja. Anda mau tawarin, Anda tawarin aja. Urusan hasil itu belakangan. Anda tidak usah itu tadi ya, tidak usah overthinking gitu. Dijalanin aja ya. Kita tidak pernah tahu nasib orang. Kita punya prospek ini dia akan bergabung atau enggak, habis bergabung nanti seperti apa kita tidak pernah tahu. Yang penting kita tawarin aja ya. Jadi harus mulai digeser nih mindset-nya ya, yang agak-agak pesimis, yang melankolis tadi ya. Karena bisnis ini 95% ya impian dan sikap positif. Mindset yang positif. Makanya di awal banyak sekali buku yang direkomend ya, buku-buku positif. Anda bisa tanya sama upline Anda ya, karena sekali lagi 95% kalau Anda mau sukses itu impian dan sikap positif. Teknis 5%. Seiring nanti Anda berjalan, Anda akan jago sendiri kok. Masalahnya Pak, saya belum bagus Pak kalau presentasi. Saya kalau presentasi itu grogi Pak. Kuantitas akan mempengaruhi kualitas ya, kata buku 10.000 jam. Seiring Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan jago sendiri, Anda akan expert sendiri. Saya ingat gitu, di awal saya menjalankan bisnis ini ya, saya punya kekurangan, saya orang introvert. Akhirnya, di awal saya menjalankan bisnis ini, saya gagap ya. Saya ingat sekali tuh dulu presentasi yang pertama kali sehancur apa. Saya ingat MC yang pertama kali ya, saya sudah hafalkan semua gitu karena saya melankolis ya, menghafalkan gampang ya. Sampai depan panggung, wah sudah selesai. Lupa semua saya mau ngomong apa ya. Yang latar belakang seperti itu aja, asal mau belajar ya. Alhamdulillah hari ini saya sampai Gold Lion, apalagi Anda yang nggak gagap kan, harusnya Anda bisa diamond, Anda bisa director ya. Oke.
Nah, selanjutnya ini ya. Jadi new mindset akhirnya nanti akan menghasilkan new result. Jadi bagi Anda yang mungkin Anda CP nih, Anda ke Royal mungkin, wah, kok nggak tembus-tembus ya, Anda stuck di CP, atau mungkin ada nih yang nggak CP gitu. Karena tadi ya, dia cuma kebanyakan mikir ya, saking dia hanya mikir, dia tidak pernah gini, banyak distributor hanya bekerja keras di pikirannya ya, tapi tidak di actionnya. Akhirnya ya CP aja enggak gitu. Ya jelas bukan Anda gitu ya yang nggak tembus ya. Jadi benar-benar Anda harus punya mindset yang positif, Anda harus optimis ya. Jadi kedepannya pun juga enak ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Apa pekerjaan kita di bisnis ini? Setelah Anda punya mindset tadi ya, mungkin Anda sudah mual-mual ya dengar ini, karena upline Anda bahas ini, saya bahas ini ya, di pertemuan apapun ini dibahas, di NDT dibahas. Kenapa yang kita bahas ini? Karena ya memang hanya ini pekerjaan kita, ya. 95%, sekali lagi saya ingatkan, impian dan sikap positif. Di awal Anda harus memiliki dream book, Anda menambah terus daftar nama, Anda prospecting ya. Anda rutin pakai produk, setelah Anda pakai produk, Anda akan punya testimoni, Anda jualan akan enak sekali ya, melayani pelanggan. Habis itu presentasi 15 kali sebulan. 2 hari sekali Anda presentasi, saya kira ini tidak berat ya. Habis itu baca buku positif 15 menit satu hari ya, bukan satu buku satu hari. Mendengarkan minimal 1 CD Netpi tiap hari ya. Bukan satu track ya. Saya punya downline dulu. "Ya, saya sudah dengar Netpi. Apa yang kamu dengar gitu? Kamu dengar dari apa sampai apa?" "Iya, saya dengar." "Assalamualaikum, selamat malam, selamat malam, mana gitu kotanya?" Udah setelah itu dia tidur. Ya, itu mah bukan satu Netpi ya. Habis itu hadir di setiap pertemuan, One Vision ya, dan pertemuan yang direkomend upline Crown Anda ya, salah satunya adalah CPM malam hari ini. Habis itu jadi good team player ya. Nah, sebentar. Untuk 3 prinsip dasar ya saya bahas di belakang nanti ya. Dan luar biasanya adalah di bisnis ini Anda adalah independent business owner. Artinya Anda atur sendiri waktunya seperti apa, Anda menjalankannya ini di mana, Anda atur sendiri. Anda punya kebebasan yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak ada jam kantor ya, mungkin ngantor 1 minggu 1 kali di OP. Di luar itu sudah, di luar itu Anda bisa atur semuanya sendiri ya. Jadi saya rasa tidak masalah gitu kalau Anda punya profesi atau Anda yang profesional atau Anda yang kuliah, saya yakin Anda pasti bisa bagi waktu kok ya. Dan itu dibahas ya di bawah tadi saya bahas. Sorry Mas, sebelumnya. Nah, intinya adalah dari 7 kebiasaan ini ya, mungkin upline Anda sudah sering bahas, networking, user, selling ya. Nah, di bawah itu ada bukan nun atau sun. Apa Pak maksudnya? Nun itu networking, user, networking ya. Atau selling, user, habis itu networking. Nah, saya jelasin ya sedikit ya. Upline upline sudah mikir gitu. Ini dibuat juga sudah dipikirkan. Kenapa di awal itu networking dulu, habis itu baru user, habis itu baru selling ya. Karena memang di awal yang paling penting adalah orangnya banyak dulu. Kalau sudah banyak dulu, ini diarahkan, ya papain enak ya. Maksud saya yang N-U-N ini adalah networking, user networking adalah dia hanya presentasi terus. Tidak ada sellingnya sama sekali. Akhirnya mungkin masanya banyak, mungkin pertemuannya banyak, cuma omset omset dan bonusnya ini tidak semaksimal masanya. Ya, bisa dipahami ya. Nah,
Ini juga, dan untuk yang selling, ya, saya ingatkan Anda bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar jualan, ya. Di 7 kebiasaan itu tidak ada selling, yang ada melayani pelanggan. Ini adalah bagian dari 7 kebiasaan. Salah satu cara untuk menjalankan bisnis ini, bukan satu-satunya cara, ya saya ulangin. Salah satu cara untuk menjalankan bisnis ini, tapi bukan satu-satunya cara. Ketika Anda hanya selling, 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 online ataupun offline tidak ada masalah, cuma Anda hanya selling sendirian, Anda tidak akan ketemu momentum. Omset Anda melipatnya setengah mati, karena Anda sendirian. Ketika suatu saat Anda tidak bisa menjalankan bisnis ini atau Anda lagi nggak bisa menjalankan bisnis ini, ya otomatis omsetnya nggak ada. Yang jadi pertanyaan adalah Anda menjalankan bisnis ini mau bangun aset atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya, oh ya, kenapa harus selling gitu ya? Kenapa Pak saya harus selling gitu? Saya juga dulu di awal menjalankan bisnis ini ya, saya sama sekali tidak selling. Apa keuntungan selling? Yang pertama, masalah PPV atau GPV atau mungkin nih Anda lagi ngejar PBO apa, seumpama nih kurang sedikit. Ketika Anda selling, itu semua tidak akan jadi masalah gitu. Karena saya lihat gitu ya, di grup saya ya, ada beberapa orang yang begini, dia tidak jualan sama sekali dan omsetnya juga tidak begitu besar. Akhirnya untuk PPV, dia pakai bonus. Nah, di awal mungkin tidak ada masalah gitu, 1, 2, 3 bulan. Cuma kalau seperti itu terus gimana? Bonusnya 3 juta, dia PPV hampir mungkin 1,5 juta. Ya kalau 3 juta, kalau 2 juta gimana? Kalau ngepas 1 juta gimana bonusnya? Akhirnya ngalami masalah keuangan. Akhirnya juga nggak fokus gitu loh kalau networking, ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, nanti Anda konsultasi ke upline Anda lagi untuk arah dan polanya di grup Anda seperti apa, ya. Oke, habis itu tidak ada orang yang tidak punya waktu, ya. Saya akan bahas sedikit tentang manajemen waktu ya, bagaimana karena begini, saya punya jaringan gitu, banyak yang menyalahkan apa bisnis Tiansi gitu, menyalahkan bisnis ini. Up, habis join Tiansi Ap, IP saya 1,5 Ap, nggak bener bisnis ini memang Ap. Terus saya tanya, "Loh Bu, loh Pak, emang sebelum kuliah IP-mu berapa?" 1 Ap. "Loh, ya justru bagus loh berarti kamu menjalankan bisnis ini IP-mu naik, 1,5. "Oh iya ya, ya iya." Jadi banyak orang yang sudah menyalahkan bisnis ini dulu. Ya memang saya dulu di awal di Tiansi gitu, ditawarin ya. Katanya kerjanya 1 sampai 2 jam atau menjalankan bisnisnya 1 sampai 2 jam. Saya semangat dong, wih gila 1 sampai 2 jam sehari, 1-2 tahun bisa 40 juta sebulan gitu kan saya mikir. Ternyata setelah saya jalan, iya benar 1-2 jam. Istirahatnya tapi. Ya nggak apa-apa gitu. Ya segala sesuatu kan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan kan begitu ya. Cuma ini ya manajemen waktu. Jadi semua bisa diatur, bisa dikondisikan ya. Tidak ada orang yang tidak punya waktu, yang ada hanyalah orang yang tidak bisa membagi waktu. Bisnis ini butuh Anda full heart, bukan full team. Oke ya. Banyak saya punya grup, di awal dia kerja, saya sudah bilang, "Tunggu dulu Pak, tunggu bonusmu 3 bulan stabil dulu baru kamu resign." Saking semangatnya dia langsung resign, akhirnya dia punya waktu sangat banyak, dia full time, dan bisnisnya juga belum begitu sehat. Nah, karena dia tidak full heart, akhirnya ketika dia punya waktu yang sangat banyak, dia tidak bijak. Akhirnya santai-santai, terus akhirnya, akhirnya ya kacau balau semua gitu loh. Intinya adalah full heart ya, bukan full time. Jadi gimana Pak, saya bagi waktunya gitu. Ada beberapa ya, saya punya tips Anda bisa pakai, nanti Anda konsultasi lagi ke upline Anda ya. Hentikan kebiasaan menunda.
Jadi apa yang Anda bisa lakukan hari ini Anda lakukan. Sumpama Anda mau presentasi gitu satu orang. Hari ini ya bisa Anda presentasi, jangan ditunda besok, lusa atau minggu depan, ya. Habis itu buat jadwal. Saya orang yang punya kebiasaan ya dari awal menjalankan bisnis ini sampai hari ini, saya tidur malam dengan jadwal besok sudah ada semua. Jadi besok saya bangun, saya mau ngapain aja sudah ada di situ, ya. Habis itu buat prioritas. Anda harus ngapain nih yang paling penting gitu. Yang paling penting di yang paling atas. Jadi ini yang Anda lakukan, yang Anda beresin terlebih dahulu. Habis itu fokus, ya jangan Anda lagi jadwal presentasi, Anda pikirin jadwal follow up setelah itu. Anda lagi presentasi, Anda mikirnya, wah, ini pelangganku belum saya follow up dan lain sebagainya. Jangan. Ketika Anda lagi jadwal ya sudah Anda fokus di situ gitu. Jadi pikiran sama semuanya Anda fokus di situ. Jangan kebanyakan untuk berpikir, ya. Habis itu buat set goal yang jelas, jadi sebulan Anda mau kejar apa, dibagi tuh 4 minggu masing-masing. Minggu 1 harus berapa, minggu 2 harus berapa, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi, arah semua jadwal adalah mengarah ke situ, ya. Habis itu beri jeda ya buat istirahat, Anda tidur yang cukup, karena ketika Andanya yang KO, ya Anda sudah tidak bisa menjalankan bisnis ini, repot juga gitu. Habis itu jangan takut salah, hindari stres, enjoy ya. Di awal saya tahu prosesnya luar biasa ya, itu nggak usah dipikir ya, tapi dinikmati aja. Kalau bicara susah-susahnya juga ya banyak gitu, tapi buat apa gitu kan? Kan semua dinikmati juga bisa ya. Nah terakhir, Anda berjuang tuh sudah full 24 jam. Mungkin Anda yang berjuang sampai nggak tidur, nggak makan, nggak tidur gitu ya. Anda berjuang iya, cuma saya mau mengingatkan Anda ya bahwa Anda harus memberikan waktu juga untuk belajar ya. Karena naik peringkat dan berkembangnya bisnis itu cepat sekali loh. Kalau Anda sampai telat belajar ini repot. Anda nggak belajar kepemimpinan, Anda nggak belajar public speaking, Anda tidak menjaga integritas, Anda nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar network. Kedepannya repot. Jadi ketika bisnis Anda sudah berkembang, Anda peringkat sudah tinggi, cuma sumber dayanya belum sesuai, wah repot ini nanti, ya. Nah, selain itu adalah komunitas dengan siapa Anda bergaul juga sangat penting ya. Biasanya bahasa yang sering dipakai adalah komunitas adalah imunitas. Nah, oke. Kita bahas nih. Di awal Anda para CP, Anda masih sangat sering berkumpul di komunitas non-TNs. Oh, nggak boleh ya, Pak? Boleh, nggak ada masalah gitu. Saya nggak menyarankan Anda untuk Anda jadi nggak punya teman, enggak. Tapi sekarang waktunya untuk berjuang. Jadi kalau saya boleh saran, Anda kurangi kumpul-kumpul yang kurang berfaedah ya. Komunitas positif tidak akan membuat Anda nyaman. Gini, Anda kumpul tuh gini. Di awal Anda menjalankan bisnis ini, Anda masih di fase dipengaruhi. Anda belum bisa untuk mempengaruhi. Nah, ini yang repot. Kalau di komunitas Anda itu banyak non-TNs, dan Anda habiskan tuh banyak waktu di situ, khawatirnya Anda ke bawah arus gitu. Jadi akhirnya Anda nggak ke pertemuan, Anda nggak presentasi, Anda ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan apapun kondisinya, Anda jangan sampai keluar dari komunitas. Memang kumpul dengan upline itu tidak enak. Komunitas positif tidak akan membuat Anda nyaman. Kumpul dengan upline juga tidak akan membuat Anda nyaman. Tapi ingat, di situ Anda bisa berkembang. Ketika di komunitas yang lain, kan pertanyaan besar gitu. Anda berkembang atau enggak di situ? Ya. Nah, banyak kesalahan distributor. Ketika bisnisnya lagi nggak bagus, dia keluar dari komunitas. Dia nggak mau stres tuh, dia mau senang-senang dulu. Dia nggak,
Kalau nggak keluar dari komunitas, ya nongkrong sama crossline. Wah, nanti saya bahas di akhir ya. Jadi tembus enggaknya, target adalah hal yang biasa. Jadi ketika Anda dievaluasi sama upline, Anda dengerin aja. Upline evaluasi itu untuk kebaikan kita kok. Bukan karena upline, oh upline punya masalah nih, makanya upline kok sensi, kok marah-marah sama saya. Enggak. Itu semua untuk kebaikan kita. Kalau Anda sudah tidak pernah dievaluasi, selamat. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, upline sudah malas sama Anda. Yang kedua, Anda grup upline grup di upline Anda yang paling besar. Nah, tinggal yang mana? Kalau yang kedua tidak ada masalah. Cuma kalau yang pertama ini repot, ya. Jadi tembus nggak target hal yang biasa ya, tapi bagaimana kita berjuang setiap bulan, ya. Dan apa keuntungan Anda berada di komunitas? Ya, ketika sudah besar Anda tahu harus bagaimana, ya. Kita bicara 5 aspek. Anda komunitasnya sudah positif tuh sama upline, sama downline yang gede-gede gitu ya. Jadi Anda bisa belajar gitu ketika Anda mau berumah tangga. Anda bisa belajar milih istri seperti apa. Terus ketika Anda punya uang, Anda punya bonus sudah besar, sudah puluhan juta, alokasinya kemana. Itu hal yang bisa Anda pelajarin kalau di komunitas loh. Anda tanya upline Anda pasti bisa mengarahkan. Ya kalau sekarang CP kan apa yang mau diatur gitu, apa yang mau dialokasi gitu ya. Tapi nantinya ini sangat penting ya. Jadi untuk Anda yang kadang semangat, kadang enggak, up down itu hal yang manusiawi ya. Ngedon itu manusiawi. Yang enggak manusiawi kalau enggak pernah semangat ya. Oke, lanjut. Setelah mindset yang benar, habis itu Anda tahu cara kerja, Anda bisa membagi waktu ya dan menjaga komunitas. Hal yang terakhir yang saya mau bahas ya, karena keterbatasan waktu, adalah belief dengan upline. Teachable bukan hanya 100, tapi 1000%. Memang, upline bukan kunci sukses Anda ya, tapi ingat loh, Anda di awal tidak kenal dengan upline Anda. Dan upline adalah orang yang paling senang, paling bangga, paling bahagia loh kalau Anda bisa berkembang, ya. Jadi percayalah dengan upline Anda, hilangkan ego. Ketika Anda tidak solid dengan upline, Anda yang rugi. Upline Anda tidak rugi apapun, upline bisa urus yang lain. Serius, ya. Jadi Anda yang berkonflik dengan upline Anda ya, wah, ini biasa gabungnya seumuran ya, berjuangnya bareng. Itu hal yang sangat wajar. Sangat wajar ya, seninya di situ. Ya. Jadi bagaimana yang upline menghargai downline, yang downline menghormati upline. Anda kalau cari ego tidak akan selesai. Anda harus pilih antara ego sama berkembang. Kalau Anda mau berkembang, Anda lupakan ego. Kalau Anda mau pilih ego, ya sudah. Berarti Anda tidak akan berkembang. Anda mau coba nggak apa-apa, ya. Dan ingat ya, upline Anda juga urusannya bukan cuma Anda. Upline manusia biasa, tempatnya salah, yang diurus upline Anda juga banyak ya. Jadi bareng-bareng lah intinya ya. Fokus dengan arahan upline. Oh ya, jadi hargai upline Anda ya kalau sudah totalitas bantu Anda. Anda fokus dengan arahan upline ya karena tiap grup, tiap kota mungkin punya pola yang berbeda. Ya mungkin mirip-mirip. Nah, tapi kan tidak mungkin 100% gitu. Pola grup lain Anda pakai. Nah, upline Anda yang paling tahu ya. Jadi apapun cocok nggak cocok ya, Anda jalankan aja. Itu modal saya sampai di God Lion selama 12 tahun saya menjalankan bisnis ini. Bahkan saking teachable-nya saya gitu ya. Bahkan upline saya banyak yang berhenti gitu. Karena saya menjalankan apa yang diarahkan upline, sedangkan upline nggak menjalankan sendiri itu. Wah, ya. Ada 40 orang upline saya yang berhenti loh, Pak. Luar biasa ya. Saya tidak pernah ngeyel, saya tidak pernah ada konflik dengan upline. Jadi teachable ini kalau dibilang yang teachable pasti sukses. Saya orang yang paling setuju. Ya. Lanjut ya kita bahas tentang 3 prinsip dasar. Oke.
Saya sering ngelihat gitu. Hari ini dia grupnya besar berkembang, tapi berapa bulan ke depan, 1 tahun kemudian ini nggak ada. Tapi ada yang hari ini mungkin sendirian, hari ini mungkin bukan yang paling besar gitu. Tapi setahun kemudian, dia jadi yang paling besar. Saya lihat, saya evaluasi juga di grup saya ya, ternyata ya, kuncinya adalah di sini. 3 prinsip dasar. Ingat, namanya juga prinsip. Anda tidak bisa tawar satupun. Jadi ketika Anda lagi ngalamin nih proses atau bisnis turun, atau Anda yang sekarang lagi besar-besarnya nih, bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Saya yakin dan percaya, yang berkembang, yang besar, itu 3 prinsip dasarnya itu pasti dijaga banget di grupnya. Nah, sedangkan yang lagi berproses atau mungkin nggak bangkit-bangkit, nah ininya kacau balau, ya. Nah, apa aja, Pak? 3 prinsip dasar. Edifikasi, ya. Oke. Gimana edifikasi itu di grup Anda? Ingat loh, upline Anda bisa kerja dengan siapa aja loh. Kalau edifikasi Anda tidak bagus, upline tidak nyaman, di Anda repot. Jadi bagaimana kita menjaga edifikasi? Nggak cuma sama upline gitu, kita harus kembaliin juga edifikasi ke domain yang edifikasi kita edifikasi Tiens, ya, kita edifikasi One Vision, kita edifikasi alat bantu ya, kita edifikasi ini produk, itu macam-macam ya. Nah, habis edifikasi ini konsultasi. Jadi kalau edifikasinya nggak bagus, bisa dipastikan tidak ada konsultasi di situ. Nah, ketika Anda nggak konsultasi, berarti arahnya tidak jelas. Nah, ini penting sekali ya. Edifikasi sudah nggak jalan, tidak akan ada konsultasi, ya. Nah, kalau nggak konsultasi, ini yang terjadi setelah itu. Cross-learning. Yang disarankan adalah no cross-learning, dia malah cross-learning. Wah, ini repot sekali loh. Dan menurut saya ini penyakit paling kronis dan berbahaya ya di bisnis ini. Cross-learning. Wah, ngomongin upline. Upline katanya bonusnya besar. Kok rokoknya ngeteng ya? Oh, apa gitu loh ya. Karena sudah tidak ada, ya begitulah ya kalau sama crossline ya. Dan yang saya lihat adalah biasanya kalau sudah cross-lining, dia mulai menganalisa upline. Habis upline dianalisa, ya berarti arahnya tidak dijalankan. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Ya. Nah, dan hati-hati nih, cross-lining ini dekat sekali dengan masalah uang dan percintaan. Ya, jadi itu ada saya bahas poin yang paling bawah, hati-hati dengan cross-lining media sosial. Saya pribadi, saya tidak pernah memaksa jaringan saya untuk follow media sosial saya. Karena bisnis ini sama media sosial itu 2 hal yang berbeda. Kalau Anda mau follow ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, ya. Karena saya lihat, bukan saya ya, orang-orang di bawah nih, dia follow semua leader-leader besar. Tidak ada yang salah bukan leadernya juga. Tapi ingat, saya bahas tadi, tiap leader punya pola sendiri, punya budaya sendiri, yang mungkin itu tidak bisa dipakai di semua kota. Akhirnya ketika Anda follow semua-semua tuh, Anda akhirnya bingung, saya menjalankan yang apa ya? Dari upline A, tapi kok itu crossline B ya? Yang satunya lagi ini C ya? Wah, ini repot. Jadi Anda fokus sama upline aja. Anda follow ya upline aja. Kalau Anda tidak bisa membagi ini ngeri ya. Apalagi hati-hati sekali ya urusan percintaan ya. Semua biasanya kenalannya, ngobrolnya itu lewat media sosial ya.
entah IG atau apa dan lain sebagainya lah. Jadi Anda hati-hati sekali, Anda selalu tuh cekin grup Anda. Karena ketika sudah ada benih-benih asmara, wah ini mengerikan ya. Oke, kita kalau membahas itu panjang tidak akan selesai ya. Terakhir, parameter Anda untuk terus bertumbuh di bisnis ini adalah parameter Business One Vision atau BPO ya. Kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi ya. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri untuk menjadi CP setiap bulan dan ikuti PPO. Saya ucapkan selamat, Anda hari ini sudah CP. Nah, apa nih? Next level apa nih? Yang selanjutnya apa gitu. Jadi, ketika Anda sudah CP, jangan sampai setelah ini Anda nggak CP. Minimal separah-parahnya ini CP. Sambil Anda fight ke Royal. Yang Royal sama. Ketika Anda sudah Royal, minimal Royal. Jangan sampai Anda turun peringkat jadi CP, ini repot gitu loh ya. Minimal Anda Royal, nah sambil Anda siapin kaki, sambil Anda siapin semua untuk Anda jadi crown. Nah, kalau Anda udah crown nih, Ambassador Majesty itu hanya masalah Anda punya berapa jalur dan bagaimana duplikasinya. Jadi menurut saya, yang penting adalah bagaimana Anda secepatnya jadi crown. Karena ambassador habis itu Majesty 1-6 itu hanya duplikasi. Anda punya berapa jalur yang tembus crown. Nah, jadi secepatnya nih, ya udah banyak sekali tuh yang 1 bulan gabung langsung crown, 2-3 bulan gabung langsung crown. Ya ingat, di awal tadi saya udah bahas, kalau Anda mikir gampang, insya Allah saya bisa crown. Crown itu gampang, crown itu mudah. Udah, selesai. Ada aja jalannya gitu untuk tembus, ya. Saya lihat di grup saya, yang momentum itu selalu step-nya adalah dia ngalami tuh crown dan dia konsisten selama setahun. Crown, sudah selesai. Setahun dia konsisten, habis itu momentum sudah tidak terbendung, ya. Tapi sekali lagi, Anda konsultasi lagi ya ke upline Anda. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, hal yang belum saya bahas, nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Sama-sama kita belajar ya, karena di sesi berikutnya yang isi adalah orang yang lebih luar biasa dari saya, peringkatnya sudah Diamond Director ya, Bapak Andri Wiguna. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Intinya satu, yuk bagaimana kita bisa terus berkembang, yang hari ini CP, Anda bisa Royal, yang hari ini Anda Royal, Anda bisa jadi Crown, yang hari ini Crown, Anda bisa secepatnya Ambassador, secepatnya Majesty, ya, dan secepatnya God Lion, Diamond Director, dan seterusnya. Ya, sukses buat Anda semuanya, dan terakhir, mari kita sukseskan ya anjuran pemerintah untuk memutus rantai COVID. Jadi Anda harus tetap menjalankan protokol kesehatan, Anda kemana-mana harus pakai masker. Intinya adalah kita harus sehat ya. Karena kalau kita sudah sehat, kita menjalankan bisnis ini juga enak ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Kade. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yoas Alfred di sesi kita yang pertama ini. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Yoas Alfred God Lion Indonesia. Semoga Bapak Yoas beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan dan bisnisnya semakin berkembang pesat. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, pastikan Anda melakukan konsultasi kepada upline Anda sebelum menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yoas tadi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita langsung saja masuk di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu.
Beliau berasal dari kota Bandung. Beliau berlatar belakang sebagai sarjana ekonomi. Prestasi yang sudah beliau dapatkan yaitu All Reward Achiever, yaitu luxury car, sudah dapatkan yacht, plan, villa, dan juga sudah trip ke puluhan negara dan di 5 benua, Bapak Ibu. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Direktur One Diamond Gold Lion, Bapak Henry Wiguna. Oke, baik. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Henry Wiguna, dan saat ini saya sedang berada di kediaman saya di Bandung. Ya, dan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, malam hari ini saya ucapkan selamat buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah berhasil mencapai kualifikasi core producer, ya, karena itu adalah langkah yang tepat untuk Anda memulai awal membangun aset di bisnis ini. Nah, Bapak, Ibu sekalian, mungkin hari ini saya nggak akan mengajari Anda karena saya percaya sekali bahwa upline Anda, para mentor Anda adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang bagaimana membangun aset di bisnis ini. Yaitu sebabnya kenapa malam hari ini saya hanya akan sekedar sharing, sekedar berbagi pengalaman saya, kemudian apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari juga di bisnis ini dari upline saya juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Anda yang menjadi seorang CP itu mudah sekali, ya. Tapi ada di antara Anda yang mungkin untuk menjadi CP butuh berproses. Tapi bagaimanapun cara Anda mencapai CP, jelas Anda mengawali bisnis ini dengan cara yang benar, dan itulah sebabnya kenapa pada saat awal membangun aset di bisnis ini, tentu saja kita juga perlu mengetahui dan perlu memiliki mindset, perilaku, ataupun sikap yang bisa mendukung untuk Anda bisa membangun aset di bisnis ini. Ya, nah itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, yang pertama yang kita perlu sadari adalah yang pertama bahwa bisnis ini, network marketing ini sebuah bisnis, ya, dengan segala macam keunikannya, Bapak Ibu. Memang sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya, di mana bisnis pada umumnya biasanya ya untuk sekedar break even point nih, kalau bicara hasil ya, sekedar break even point atau balik modal, itu mungkin butuh waktu, Bapak Ibu, butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Ya, itu kalau bicara hasil. Tapi bicara proses, tetap harus berproses juga. Ya, bisnis apapun Bapak Ibu, itu perlu dikerjakan dengan serius. Bergelut dengan jatuh tempo. Ya, jatuh tempo kalau misalkan untuk modal di awal itu mungkin harus butuh bantuan dari lembaga keuangan ya, alias meminjam untuk diputarkan jadi modal usaha ya. Dan pada saat menjalankan bisnis juga seringkali para pebisnis perlu hidup lebih hemat. Kenapa? Karena meskipun mungkin sedikit ada profit dari usaha yang sudah berjalan, tapi profit ataupun keuangannya itu diinvestasikan lagi ke dalam bisnisnya, diputar lagi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada resiko yang cukup besar dalam bisnis pada umumnya, yaitu resiko kebangkrutan. Ya, sementara TIENS Bapak Ibu, network marketing itu mungkin sedikit unik Bapak Ibu sekalian, di mana TIENS ini break even point-nya atau balik modalnya itu bisa dalam hitungan hari. Ada hitungan minggu mungkin, tapi bahkan ada yang hitungan jam Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan uniknya dalam berproses di bisnis TIENS, Anda bisa saja bekerja tidak dikerjakan dengan full time ya, tapi dikerjakan istilah waktu mungkin hanya sekian jam saja seperti tadi Pak Yowas katakan ya. Dan uniknya juga tidak ada target yang harus atau wajib dicapai. Keuangan yang Anda dapatkan dari bisnis ini juga kalaupun mau diinvestasikan lagi tidak diinvestasikan penuh seperti bisnis pada umumnya. Dan kabar baiknya adalah resiko nggak ada. Jadi ini adalah satu kabar baik di bisnis ini Bapak Ibu, bahwa bisnis ini memang berbeda dengan bisnis pada umumnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena memang sama-sama bisnis, ya, karena memang sama-sama bisnis, tentu saja hasil itu baru didapatkan setelah ada yang dikerjakan. Itu sebabnya para pebisnis atau para pengusaha maupun mungkin upline Anda itu seringkali mengatakan istilah nggak ada makan siang gratis, gitu. Kenapa? Karena memang kalau mau dapat hasil ya kerja dulu gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk kita jadikan sebagai mindset yang bisa mendukung kita untuk membangun aset di bisnis ini, yaitu bahwa bisnis tidak hanya sekedar bicara tentang hasil,
tapi juga bicara tentang proses kerja, tentang proses Bapak Ibu. Ada kalanya kita perlu mengerjakan banyak hal yang kita harus lakukan, meskipun saat itu belum menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena bisnis bicara bukan hanya hasil, tapi bisnis juga bicara tentang proses. Dan di sini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk memiliki mindset untuk terus melakukan dan sabar, tapi sambil terus berproses, karena lompatan besar mungkin tidak terjadi di hari pertama Anda. Mungkin banyak orang yang berpikir atau banyak distributor yang berharap kalau misalkan kerjakan bisnis ini dalam tempo 2 hari, 2 minggu, itu udah hasilnya besar gitu. Bapak Ibu, yang namanya bisnis, lompatan besar itu enggak terjadi di hari pertama Anda. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu menyadari bahwa Anda adalah penggerak utama dari bisnis Anda. Pak, kan di bisnis network marketing ini ada melibatkan orang-orang lain. Betul, Bapak Ibu. Tapi Anda adalah penggerak utama dari bisnis Anda. Ingat pada saat Anda mengawali karir Anda untuk membangun aset di bisnis ini, golden rule yang perlu Anda tanamkan pada diri Anda, itu sama halnya sebetulnya dengan banyak bisnis, Bapak Ibu. Yaitu ini bisnis saya sendiri. Ini bisnis Anda sendiri. Saya teringat sekali Bapak Ibu, waktu almarhum ayah saya masih hidup, ya beliau buka warung jamu ya. Dan pada saat buka warung jamu itu, beliau ini memang belum hafal segala jenis jamu ataupun pernak-pernik lain yang dijual di warungnya. Dalam hal harga dan lainnya itu nggak hafal gitu. Itu sebabnya saya ngelihat beliau membuat catatan-catatan tulisan-tulisan kecil dan aduh itu tulisannya cukup banyak gitu ya. Karena apa? Karena ya beliau mau langsung buka gitu ya. Nah, maksudnya adalah golden rule ini bisnis saya seperti almarhum ayah saya buka toko. Meskipun beliau belum terlalu mengerti, belum hafal banget dari A sampai Z-nya, ya barang-barang di toko di warungnya, tapi beliau ya udah buka aja gitu. Beliau langsung melakukan dan secepat mungkin menguasai apa yang memang harus dikerjakan gitu. Nah, sama halnya dengan di bisnis ini, Bapak Ibu. Karena Anda penggerak utama dari bisnis Anda pada saat Anda membangun aset di bisnis ini, Anda perlu menguasai dan melakukan hal dasar secepatnya. Apa hal yang bisa mendukung Anda supaya Anda bisa bekerja dengan lebih cepat dari sejak awal karir Anda membangun aset di bisnis ini? Yang pasti jelas Bapak Ibu, produk di bisnis ini produk apa aja? Dikuasai dan pelajari tentang produknya. Mengenai marketing plan, Anda bisa sambil melakukan kerja di lapangan sambil belajar tentang produk dan marketing plan. Misalkan seperti itu. Apakah itu mungkin hal dasar juga tentang janji temu, tentang bagaimana melakukan presentasi, bagaimana melakukan follow up dan seterusnya. Ya, jadi Anda penggerak utama dari bisnis Anda. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda bergabung ke bisnis ini, sponsor ataupun upline Anda, orang yang mengajak Anda ke bisnis ini mengatakan, tenang Pak, ada tim bisnis. Betul. Kalau misalkan semua saya harus inisiatif kerjakan, terus tim bisnis buat apa dong? Nah, Bapak Ibu sekalian, tim bisnis ini ibarat orang tua buat kita, Bapak Ibu. Ya, ibarat orang tua Anda. Kalau kita ingat pada saat kita masih kecil, ya mungkin 80% kegiatan kita itu di-cover atau dilakukan ataupun dibantu sama orang tua kita, betul nggak? Ya. Tapi pada saat kita beranjak remaja, itu sudah mulai kegiatan kita ambil alih 50%. 50%-nya mungkin masih didukung dan dibantu sama orang tua kita. Begitu kita semakin lama semakin beranjak dewasa, berkurang jadi peran orang tua atau bantuan orang tua jadi 30%, 20%, bahkan saat berumah tangga mungkin cuma sisa tinggal 10% aja. Kita yang melakukan semua hal, kita yang menggerakkan kehidupan kita, bukan lagi orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itulah tim bisnis di bisnis membangun aset di TNC ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kemudian itu sebabnya kenapa Bapak Ibu dan teman-teman semua kita perlu memiliki inisiatif untuk melangkah. Betul, tim bisnis ini memang membantu dan mendukung kita untuk membangun aset di bisnis ini. Tapi karena kita juga memang harus sesegera mungkin belajar Bapak Ibu untuk mandiri, itu sebabnya kita semua, Anda juga perlu untuk punya inisiatif untuk melangkah. Pak, tapi kalau awal-awal ini saya belum bisa presentasi misalkan. It's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Kalaupun kita belum bisa presentasi, ya sudah kita bercerita, melakukan presentasi dengan cara bercerita sebisa atau semampu kita Bapak Ibu. Ya, semampu kita. Apa yang kita bisa lakukan?
Yang penting kita take action dulu gitu loh. Ya, kita perlu proaktif dan ambil inisiatif untuk melangkah. Kenapa? Karena meskipun kita belum bisa melakukan hal dasar, dengan kita tetap melakukan, meskipun belum sanggup 100%, tapi tetap melakukan, kita akan bertumbuh, Bapak Ibu. Ya. Dan pertumbuhan itulah akan mendatangkan hasil. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya pernah menghadiri sebuah seminar yang salah satunya ngebahas tentang growing atau tentang pertumbuhan. Ya, katanya gini, pertumbuhan itu yang namanya bertumbuh itu kan lebih untuk hasil yang lebih baik. Kalau mau dapat hasil bagus, Anda harus jadi pribadi yang terus tumbuh, gitu. Dan yang namanya bertumbuh atau pertumbuhan itu identik dengan 3 hal katanya. Yang pertama, pertumbuhan itu identik dengan pain, rasa sakit, ketidaknyamanan katanya gitu. Yang kedua, pertumbuhan itu juga identik dengan yang namanya perubahan. Yang ketiga, pertumbuhan itu juga identik dengan waktu. Nah, saya pikir-pikir, pada saat menjalankan usaha ini, betul juga gitu. Pada saat kita mau bertumbuh di bisnis ini, karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar, maka kita semua harus bertumbuh di bisnis ini. Kita yang pertama mungkin harus melewati pain dulu, rasa nggak nyaman dulu. Hal yang simpel misalkan, cara kita berpakaian. Yang awalnya selengehan gitu ya, wah gitu ya. Terus kita perlu pakai baju yang mungkin hem yang lebih rapi dan seterusnya ya. Dan awalnya mungkin nggak nyaman, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertumbuhan itu akan selalu melewati fase yang tidak nyaman. Baca buku mungkin. Baca buku awal, jujur saya pribadi, awal saya nggak suka baca buku, Bapak Ibu. Kalau dukuh saya suka, kalau buku saya nggak suka, Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk bertumbuh, memang harus memaksakan diri untuk ke arah sana dan melewati rasa tidak nyaman itu sendiri. Itu contohnya. Kemudian berbicara tentang perubahan. Pada saat Anda menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, Anda mengambil inisiatif untuk melangkah, mungkin setelah beberapa saat Anda akan merasa kayaknya agak ada sesuatu yang berbeda dari diri kita sendiri gitu. Mungkin cara berpikir kita atau cara bicara kita kayaknya jadi kurang nyambung dengan teman-teman sepergaulan yang dari dulu kerjanya nongkrong main ngabisin duit, nongkrong main ngabisin duit gitu. Yang mungkin berbeda ya, karena Anda memang sudah mengalami sebuah perubahan ya. Nggak perlu aneh dengan perubahan yang Anda alami, yang Anda rasakan. Dan kemudian juga butuh waktu. Meskipun Anda rela untuk menghadapi rasa sakit untuk bertumbuh, meskipun mungkin sudah ada perubahan yang Anda rasakan dan oke, saya oke lah dengan perubahan ini gitu. Tapi tetap ternyata kedua hal ini itu juga dalam waktu yang mungkin bukan 1-2 hari, tapi cukup panjang. Artinya butuh waktu untuk Anda benar-benar jadi pribadi yang bertumbuh supaya dapat hasil yang sangat besar di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi sempat disinggung bahwa untuk menjadi seorang expert ya, dari yang lugu yang mungkin belum ngerti bisnis akhirnya benar-benar ngerti dan mahir tentang bisnis ini menjadi seorang expert itu butuh 10.000 jam kerja katanya gitu ya. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengambil inisiatif untuk melangkah, disitulah kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan itu mau nggak mau kita harus hadapi masalah tidak nyaman, perubahan yang mungkin kita pertamanya ngerasa aneh, dan butuh waktu untuk ke arah sana. Ya, nah itu yang perlu disadari. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang perlu disadari adalah kalau kita mau membangun aset di bisnis ini, kita harus punya mindset dan harus punya perilaku untuk memperlakukan bisnis ini dengan adil, Bapak Ibu. Perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Karena seringkali seorang distributor di bisnis ini itu memperlakukan bisnis ini dengan cara yang nggak fair gitu, ya. Seperti contohnya kalau kita mau dapat hasil yang besar, kita nggak mau berproses. Padahal Bapak Ibu, kalau saya boleh ajak Anda untuk mengingat kembali beberapa saat yang lalu mungkin, pada saat misalkan Bapak Ibu di bangku sekolah, ya. Pada saat kita sekolah, Bapak Ibu, kita perlu meluangkan atau mungkin menghabiskan waktu sekitar 3-6 jam per hari. Dan dalam 1 minggu, kita 5 hari dalam seminggu untuk seperti itu. Pada saat sepulang sekolah, mungkin Bapak Ibu perlu belajar lagi, betul nggak? Ya. Belum lagi Bapak Ibu perlu keluar uang, bukan dapat uang pada saat Bapak Ibu menempuh jenjang pendidikan gitu. Belum lagi dikerjain.
karena ada PR, ada ujian, berulang-ulang terus selama 6 tahun untuk dasarnya doang. Belum lagi menengah, lanjutan, universitas, berapa banyak yang kita rela untuk lakukan, Bapak Ibu sekalian. Untuk dapat apa sih? Buat dapat ilmu mungkin, buat dapat wawasan. Apakah udah langsung dapat penghasilan? Enggak juga. Kalau mau dapat penghasilan di dunia kerja, Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bekerja sambil membangun aset di bisnis ini, ya saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau enggak, tapi pada umumnya ya, kalau saya ngobrol dengan teman-teman, orang-orang yang memulai dunia kerja biasanya untuk 3 tahun pertama lah, 2-3 tahun pertama itu untuk mendapatkan penghasilan 4 juta per bulan. Kita harus rela bekerja selama 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Seringkali seberes jam kerja kita harus lembur, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Dapetin tambahan, lumayan kan gitu. Dan kita perlu bergaul erat dengan target yang biasanya kalau nggak nyampe ada ancaman, Bapak Ibu. Nggak nyampe target di tempat kerja, SP1. Nggak nyampe target bulan berikutnya, SP2. Nggak nyampe target lagi harus keluar. Mau nggak mau kita harus bergelut dengan itu. Belum lagi kalau sakit sebisa mungkin nggak lama. Mau hujan, mau panas, mau mood atau enggak mood, tetap kita harus kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang seringkali kita lakukan pada saat kita bersekolah ataupun kita bekerja. Nah, kita bicara tentang bisnis ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang perlakukanlah bisnis ini benar-benar adil, fair gitu. Karena seringkali yang terjadi untuk melakukan kegiatan sekolah dari jam sekian sampai jam sekian selama bertahun-tahun nggak langsung dapat penghasilan, kita lakukan dengan semangat, tetap dikerjain, tetap dilakuin gitu. Untuk mendapatkan 4 juta rupiah per bulan, meskipun kita capek, kita tetap mau lembur, meskipun kita harus ditekan dengan target, kita tetap kerjakan, meskipun mungkin kita lagi nggak enak badan, kita tetap lakukan. Nah, banyak sekali orang yang pada saat mengerjakan membangun aset di bisnis Tiens, begitu 2 bulan belum dapatkan hasil, langsung bisnis ini nggak jodoh buat saya. Atau ini memang bukan bidang saya. Saya nggak berjodoh bangun bisnis network. Dan lain-lain Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak adil. Karena di luar, kita rela untuk bertahun-tahun melakukan sebuah aktivitas dengan hasil yang mungkin kurang besar untuk bisa mendukung kita mencapai impian kita. Sementara di bisnis Tiens, yang jelas-jelas begitu banyak bukti orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berubah hidupnya dan mencapai impian yang sangat luar biasa. Kita hanya sekedar memberikan batas waktu 2 bulan. Kalau 2 bulan saya nggak hasil, kalau 2 bulan impian saya nggak tercapai, selesai sudah. Berarti bisnis ini bukan untuk saya. Bukankah itu tidak adil, Bapak Ibu? Ya. Kenapa kita tidak memperlakukan bisnis ini dengan lebih adil kalau kita mau punya hasil yang lebih besar? Misalkan, pada saat kita mengerjakan bisnis ini, membangun aset di bisnis ini, apakah kita mengeluarkan atau menginvestasikan waktu yang sama seperti kegiatan-kegiatan kita yang lain? Apakah pada saat kita, misalkan kita sudah bekerja, apakah seberes kita kerja, kita setelah beres kerja, kita masih juga berusaha untuk belajar lagi atau mengevaluasi apa yang kita kerjakan supaya besok kita bisa bekerja lebih baik lagi. Artinya ada waktu tambahan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Apakah pada saat kita mengerjakan bisnis ini sama seperti kita sekolah? PR kita kerjain nggak? Apa sih maksudnya PR di bisnis ini? Contohnya Bapak Ibu ya, PR itu kan sebetulnya hasil dari konsultasi dengan upline. Anda punya problem, punya goal yang ingin dicapai. Anda konsultasi pada upline. Upline Anda bilang lakukan A, B, C, D. Apakah dikerjakan? Itu kan PR, Bapak Ibu. Kalau di luar bisnis ini kita mengerjakan PR, meskipun terpaksa, terlepas dari terpaksa atau tidak, tapi dikerjakan. Kenapa kita nggak kerjakan juga pada saat kita punya PR atau punya hasil konsultasi dari bisnis ini, Bapak Ibu? Ya.
Jadi perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Ya. Bulan depan, kalau kita tahu nih, oh oke, mulai sekarang berarti saya harus benar-benar perlakukan bisnis ini dengan fair misalnya. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah mulai belajar untuk setting target, setting goal yang ingin dicapai ke depannya. Pengen dicapai misalkan bulan depan. Nah, berapa atau seberapa kuat atau seberapa banyak Anda mau lakukan untuk Anda bisa mencapai hal tersebut. Ya. Pak, kalau saya sambil kerja, kan saya nggak mungkin bisa punya waktu kerja yang sama dong pada saat melakukan bisnis ini. Betul, saya setuju Bapak Ibu. Ya. Untuk mengerjakan bisnis dengan serius, itu bukan masalah berapa jamnya Bapak Ibu. Tapi sefokus apa, seberapa fokus Anda melakukan hanya di jam-jam tertentu yang Anda memang bisa lakukan bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Jadi perlakukanlah bisnis ini dengan adil. Untuk sebuah bisnis besar yang membuat Anda bisa mencapai impian Anda, kenapa kita nggak investasi lebih? Apakah itu dalam hal tenaga, dalam hal waktu, ya, dalam hal pikiran, dalam hal kerja keras untuk kita kerjakan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat, mindset yang keempat untuk kita bisa bisa membangun aset dengan baik di bisnis ini, ikuti sistem yang ada. Ya. Karena yang namanya bisnis, Bapak Ibu, bisnis itu pasti ada sistemnya. Ya. Bisnis besar itu pasti ada sebuah sistem yang membuat ada atau tidak adanya kita di bisnis itu tetap berjalan. Ya. Kalau kedepannya Anda memang pengen punya aset yang baik, pengen punya aset yang besar, Anda memang perlu mengikuti sistem yang ada. Contoh Bapak Ibu ya, kalau kita bicara misalkan sebuah warung deh misalnya gitu ya. Warung itu mungkin kita sebagai pemiliknya, kita memang harus selalu ada di sana. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ada di sana. Tapi kalau kita bicara pembandingnya misalkan apakah itu supermarket mungkin atau bahkan hypermarket misalnya, sang pemilik itu nggak harus ada di sana. Padahal mungkin ada cukup banyak barang-barang yang diperjualbelikan di bisnis warung Anda dengan di bisnis hypermarket Anda misalkan. Barangnya mungkin sama. Tapi kok yang satu tetap harus ada kita, yang satunya lagi kita nggak ada pun nggak masalah. Karena ada sistem yang menggantikan kita supaya bisnis itu tetap bisa berjalan. Ya. Nah, Tiens juga sama Bapak Ibu. Network marketing Tiens itu juga tergantung dari apakah pada saat kita membangun usaha ini, kita gunakan sistemnya atau enggak. Ya. Kalau kita nggak menggunakan sistem, otomatis kita akan selalu harus berada di sana. Harus selalu dikerjakan secara pribadi. Tapi kalau kita membangunnya dengan sistem, mengerjakan bisnis ini sambil mengikuti juga sistem yang ada, kita nggak selalu harus secara pribadi bekerja habis-habisan, atau kita tidak selalu harus ada di sana untuk bisnis bisa terus tetap berjalan. Ada tidak adanya kita, itu tetap bisa membuat bisnisnya berjalan, karena ada yang namanya sistem. Nah, sistem itu seperti apa sih? Sistem itu Bapak Ibu seperti kalau di bisnis ini itu seperti yang tadi sudah dibagikan di sesi awal ya. Anda melakukan 7 langkah cara yang benar, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sistem yang memang ada di bisnis ini yang kalau Anda lakukan, Anda ikuti, Anda bisa punya bisnis aset yang terus produktif dengan atau tanpa Anda ada di sana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa dibilang kalau analoginya ya, sistem itu yang 773 tadi itu seperti pencernaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang hari ini sedang mendengarkan CPM ya, sebelumnya mungkin sebelum mendengarkan ada banyak Bapak Ibu yang makan malam dulu misalkan. Ada yang mungkin makan malamnya pakai ayam goreng. Sementara ada yang lain mungkin makan malamnya nasi goreng. Atau mungkin ada yang makan pizza atau makan makanan yang lain.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, pada saat nanti pagi-pagi kita lakukan rutinitas biasa, pengeluaran gitu ya, keluarnya sama nggak? Keluarnya sama, hasilnya sama. Kenapa? Karena eh, input atau makanan yang masuk di dalam itu diproses oleh sistem yang namanya sistem pencernaan. Dari mana masuk ke mana, dari sini digiling di mana dan seterusnya, sehingga hasilnya produk keluarannya sama gitu. Nah, di bisnis ini juga sama Bapak Ibu. Pada saat Anda membangun aset dengan sistem, ya, kalaupun awalnya berbeda, masuknya berbeda. Contoh, ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin awal mulanya profesinya sebagai seorang profesional atau karyawan. Ada di antara Bapak Ibu yang awalnya sebelum di bisnis Tians mungkin sebagai seorang tukang parkir misalnya. Ada yang sebagai seorang pengusaha, ya. Tapi kalau Anda perhatikan, semua di bisnis ini itu bisa punya hasil yang sama. Ada seorang penjaga loket parkir yang hasilnya meraih berbagai penghargaan di bisnis ini. Ada seorang yang mungkin awalnya bahkan mungkin awalnya belum bisa baca tulis, tapi akhirnya sukses juga di bisnis ini. Ada juga yang sebelum di base ini, itu latar belakangnya seorang branch manager misalkan. Masuk ke base ini, jalankan dengan sistem, hasilnya sama dengan dua orang yang pertama. Kok bisa latar belakangnya berbeda, jadi masuknya itu dalam kondisi yang berbeda, tapi kok keluarnya atau hasilnya bisa sama? Karena ada sistemnya. Ada sistemnya, ada kegiatan yang perlu dilakukan, kebiasaan yang harus dilakukan, ada prinsip yang perlu dilakukan, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua ada di antara Anda yang berpikir, ya Pak, tapi kan kalau saya memulai di awal itu kan banyak banget tuh, misalkan ya dari 7 kebiasaan ada baca bukunya, ada denger netnya dan seterusnya bla 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 Pak. Memangnya penting ya buat saya? Memangnya langsung bisa itu dijamin hasil ya buat saya? Dijamin perlu ya buat saya sekarang? Nah Bapak Ibu, kalau saya mau ambil contoh lain, itu kayak mobil deh Bapak Ibu. Pada saat Anda memiliki sebuah mobil, membeli sebuah mobil, ya, mobil itu punya banyak tombol, betul nggak Bapak Ibu? Yang fungsinya beda-beda. Ada tombol untuk power window, ya, untuk jendela lah, ya, untuk naik turun jendela, kaca, sorry. Ada tombol untuk nyalain AC misalkan. Ada tombol lain itu buat nyalain wiper, ya, buat bersihin kaca depan tuh, depan dan belakang misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tombol itu tidak berfungsi di saat yang sama, di waktu yang sama. Anda bisa bayangkan kalau misalkan tombol itu berfungsi harus di saat yang bersamaan gitu, ya. Begitu Anda masuk mobil, begitu starter, wah langsung kaca naik turun, wipernya jalan, terus AC-nya brot, terus kayak gitu ya. Kan mengerikan sekali Bapak Ibu. Ya. Tidak semua tombol itu terpakai di saat yang sama. Ya. Tapi pada akhirnya pasti kepake Bapak Ibu. Pada saat misalkan Anda cuaca panas, Anda tinggal tekan tombol AC akan berfungsi di mobil itu. Itu akan mendatangkan manfaat buat Anda. Tapi pada esok harinya misalkan cuaca dingin, hujan. Pada saat cuaca hujan esok harinya, disitulah wiper akan berfungsi Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak semua hal itu akan terpakai di saat yang sama. Ya. Nah, demikian juga halnya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa jenis tindakan yang disarankan upline Anda, yang disarankan oleh sistem, itu tidak langsung bermanfaat saat itu juga. Tapi nanti satu saat akan bermanfaat. Sama halnya dengan mobil tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan boleh nggak kalau kita prioritaskan dulu yang A, yang B, yang C, yang lain nanti dulu aja kalau saya udah sukses, kalau saya udah di pertengahan, udah di bintang 7 dan seterusnya. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Karena kalau kita punya mobil pun tombol itu semua harus ready dulu gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa begitu kita mengalami satu hal baru tombol itu dibuat. Nggak mungkin, nggak bisa Bapak Ibu. Sama halnya dengan sistem yang kita lakukan. Nggak bisa kalau pas kita butuh baru kita ngelakuin itu. Nggak bisa, kita harus lakukan dulu semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu yang keempat. Jadi ikutilah sistem yang ada supaya
aset Anda di bisnis ini itu bisa terus berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, ya, fokuslah pada action Anda sendiri, ya. Fokus pada target Anda sendiri, goal Anda sendiri, tindakan Anda sendiri, action Anda sendiri. Ya. Fokus, Bapak Ibu. Jadi maksudnya Anda nggak perlu membandingkan kemajuan ataupun membandingkan diri Anda dengan yang lain. Kenapa? Karena kecepatan setiap orang ini nggak sama, Bapak Ibu. Ya. Kecepatan tiap orang nggak sama dan faktornya juga banyak. Mungkin ya, ada yang daya serapnya itu berbeda. Ada tipe yang menyerap pendidikan itu langsung, oh begitu ya, ngerti gitu ya. Tapi ada yang, maksudnya gimana ya? Mungkin ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada perbedaan lagi dari sisi kecepatan untuk mempraktekkan gitu. Ya. Kenapa kok prakteknya bisa ada yang cepat, bisa ada yang nggak cepat? Karena mungkin karakter atau pribadi tiap orang mungkin berbeda. Ada orang yang mungkin nyaman untuk dari sejak awal gas dulu aja gitu. Belajar nanti langsung di lapangan aja. Tapi mungkin ada juga tipikal orang, tipikal distributor yang bentar, saya mau ngegas tapi ya saya setidaknya perlu pelajari beberapa hal dulu deh meskipun nggak semuanya gitu. Karena akan lebih merasa pede untuk melangkah kalau ada beberapa hal yang sudah dipelajari. Nah, akhirnya kan prakteknya juga cepatnya juga beda. Jadi tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, ya. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda cukup fokus pada apa yang Anda kerjakan, pada action Anda, pada goal Anda, pada target Anda, pada impian Anda, dengan tim Anda, dengan upline Anda, fokus saja ke situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu membandingkan. Saya pernah mengikuti juga sebuah seminar yang kurang lebih men-sharingkan mengenai margin, Bapak Ibu. Margin apa ya? Dia bilang margin itu apa ya? Kayak ruang kosong, jeda selisih ya. Margin misalkan ini berhubungan dengan waktu, ya. Jadi margin yang berhubungan dengan hidup, yang berhubungan dengan waktu, ya. Di seminar itu dikatakan bahwa Anda believe sama diri Anda sendiri, Anda boleh mengevaluasi, Anda boleh belajar, tapi believe-lah dengan apa yang Anda kerjakan, believe dengan apa yang Anda lakukan, katanya gitu. Anda nggak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena setiap orang nggak sama. Pada saat Anda punya kebiasaan untuk membandingkan diri dengan yang lain, kepo gitu misalkan, kayak gitu ya, Anda akan cenderung menjadi orang dengan margin hidup yang rendah, katanya gitu. Dan akan menjadi orang dengan margin yang rendah itu biasanya orangnya cenderung in a rush, terburu-buru. Ya. Segala sesuatu yang dikerjakan itu jadinya nggak tuntas. Karena selalu terburu-buru, karena tidak ada waktu untuk mengevaluasi, tidak ada waktu bahkan untuk menghargai proses yang dia sudah alami, dan akhirnya bahkan dia nggak kemana-mana. Secara prestasi pun itu juga nggak menonjol. Apa yang dia kerjakan itu nggak jadi bagus, karena selalu cenderung untuk melihat yang lain dan melupakan bahwa dirinya sendiri punya potensi dan punya impian dan bisa dicapai dengan caranya gitu, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, yang kelima ini fokus kepada action diri Anda sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda yang hari ini hadir di CPM itu pasti orang-orang yang punya impian yang jelas, ya. Anda juga sudah punya menunjukkan bahwa Anda punya potensi untuk berhasil di base ini. Tetaplah kerjakan base ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Anda bisa sampai ke puncak, karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan Anda untuk ke puncak selain diri Anda. Pada saat mungkin bekerja samalah dengan tim bisnis Anda, karena mungkin di satu titik di mana Anda merasa kurang pede dengan diri Anda, pasti ada 1, 2, 3 orang yang selalu pede dan selalu percaya bahwa Anda bisa. Dan mereka adalah tim upline Anda. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang hari ini saya bagikan itu bisa mendukung Anda untuk membangun aset dengan lebih baik di bisnis ini,
Jangan ambil konsultasi dari atas panggung, Anda sebaiknya konsultasikan lagi pada upline-upline Anda. Saya Henry Wiguna dari Bandung, sukses buat Anda dan sehat selalu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Henry Wiguna, Direktur One Diamond Gold Lion Indonesia di sesi kita yang kedua pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, semoga kita sama-sama Bapak Henry Wiguna beserta keluarga, kita doakan selalu diberikan kesehatan dan bisnisnya semakin berkembang pesat. Amin. Nah, baik Bapak Ibu, jangan lupa pastikan Anda langsung mendatangi upline aktif Anda untuk melakukan konsultasi atas ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan pada acara Core Producer Meeting pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi kedua kita pada Core Producer Meeting pada malam hari ini, berakhir pula rangkaian acara Core Producer Meeting pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa sekali menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada One Vision, support system kita, sekolah bisnis kita, dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pastikan Anda hadir pada Core Producer Meeting selanjutnya bersama dengan tim-tim Anda lebih banyak lagi. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya yaitu Opportunity Preview yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021, tepat pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengan guest speaker kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Anwar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau berlatar belakang sebagai Magister Manajemen. Dan juga guest speaker kita yang kedua, yaitu Bapak Wilianto SE dari Pekanbaru, Riau, berlatar belakang sebagai Sarjana Ekonomi. Dan lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, adalah acara Success Sharing yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Juli 2021 tepat pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan guest speaker kita yang sangat luar biasa yaitu Direktur For Diamond Gold Lion Indonesia Bapak Insinyur Haji Agus dari Makassar. Dan juga kami informasikan bagi Anda yang new peringkat pada tutup buku di bulan Juni 2021, yaitu New Bintang 6 Above dan New PBO Ambassador Above, silahkan kirim data diri Anda sesuai format yang Anda bisa lihat di web One Vision. Segera mungkin Bapak Ibu, agar nama dan foto Anda bisa ditampilkan pada acara Success Sharing. Nah, baik Bapak Ibu, pastikan Anda membawa banyak tim-tim Anda di dua acara tadi Bapak Ibu yang akan datang agar pertumbuhan bisnis Anda semakin berkembang pesat. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pastikan jaga kesehatan Anda dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu bercuci tangan, jaga jarak, dan dengan demikian dari saya Bapak Ibu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kadek Eli Susanto dari Kendari, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.